apa yang telah dia perbuat. Kemudian beliau mengatakan, ini yang paling penting, wal hayatu thayyibah tashmalu wujuhur rahah min ayyi jihatin kanat. Dan kehidupan yang baik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, di surat An-Nahl ayat 97 ini adalah mencakup seluruh kenyamanan dari sisi mana saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Iman dan amal saleh. Makanya orang tua yang sukses tandanya adalah ketika dia bisa menjadikan anaknya atau berusaha menjadikan anaknya menjadi anak yang beriman dan beramal saleh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya tanda-tanda orang tua sukses yaitu ketika dia bisa berusaha menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan beriman adalah sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qani'a bihi. Artinya sungguh telah beruntung, telah sukses orang yang ditunjuki kepada ajaran agama Islam, satu, dan diberikan sifat kafaf. Kafaf itu nggak suka minta-minta. Dua, wa qani'a bihi, dan puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang tanda-tanda secara terperinci. Kita ingin agar kita memiliki PR, baik anak-anak yang masih balita atau yang sudah belasan tahun, ya ada yang sudah 20-an tahun anak-anaknya, maka ini PR untuk orang tua. Coba perhatikan sekarang tanda-tanda secara terperinci. Mengenalkan kepada anak tentang tauhid dan syirik. Bahwasanya tauhid ini, syirik itu ini. Tauhid adalah amalan termulia, syirik adalah dosa terbesar, sehingga menjadi keyakinan bagi si anak tersebut. Dan permasalahan ini agak panjang, saya ingin bahas ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tujuan penciptaan manusia dan jin tidak ada lain kecuali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Artinya, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, menjalankan agama yang lurus ini. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Surat Az-Zariyat ayat 56 juga sama redaksinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun. Ya, Bapak kalau buka tafsir dari ulama tafsir dari semenjak abad kedua sampai abad ke-14 sekarang, arti liya'budun maksudnya adalah liwahidun. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, ya, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz, ya, bukan hadis itu yang ingin saya maksudkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah terhadap hamba apa dan hak hamba terhadap Allah apa? Maka kata Mu'adz bin Jabal, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, saya enggak tahu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Haknya Allah terhadap hamba dan kewajiban hamba adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan nabi-nabi setelah beliau membiasakan untuk mendidik anaknya dalam tauhid. Saya akan sebutkan ceritanya sekarang. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim ayat 35, beliau
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Rabbku, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negara yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya, dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan anak yang bernama Ishak, kemudian juga Ismail. Ishak ya melahirkan anak yang bernama Ya'qub. Jadi Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim, nabi semua itu. Ya, Ya'qub alaihissalam, ya Ya'qub bin Ishak alaihissalam, ketika beliau meninggal, coba perhatikan, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, beliau mengatakan apa kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya menjawab bagaimana. Surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada idz hadara Ya'qub al-maut?" Apakah kalian termasuk saksi-saksi ketika Nabi Ya'qub alaihissalam didatangi oleh kematian, artinya mau sekarat, ya, dalam keadaan sakit keras, mau meninggal. Idz qala li bani, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, yaitu yang disebut dalam Al-Quran Al-Asbat. Al-Asbat itu anak-anak Ya'qub itu ada 12 orang, semuanya nabi. Ya, semuanya nabi, semua keluarga semuanya nabi, kok bisa? Subhanallah. Ya, ketika berkata kepada anak-anaknya dalam keadaan seperti itu, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Anaknya menjawab apa? Qalu na'budu ilahaka. Anaknya menjawab, kami menyembah kepada Tuhanmu, ilahmu, sembahanmu, wa ilaha abaika, dan sembahan bapak-bapakmu, nenek moyang kami. Siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishak, ilahan wahida, hanya satu sembahan, wa nahnu lahu muslimun, dan kami ya termasuk orang yang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ketika Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, dijawab oleh anak-anaknya seperti ini. Bukankah Nabi Ya'qub ketika masih hidup berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anaknya agar bisa mengetahui akidah tauhid dan menjauhi kesyirikan? Tidak mungkin Nabi Ya'qub alaihissalam mendapatkan ya jawaban yang sangat indah dari anak-anaknya sebelumnya tidak berusaha, tidak mungkin. Ya, maka para ikhwah sekalian, PR bagi kita semua, ya, orang tua menjadikan anak-anak kita mengenalkan kepada anak-anak kita, ini yang namanya tauhid seperti ini, yang namanya syirik seperti ini, sehingga kemudian di kemudian hari akan menjadi keyakinan yang sangat dalam di dalam jiwa dia. Bukan itu saja ceritanya. Nabi Ya'qub mempunyai anak. Anaknya siapa? Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf itu ya disebut Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Artinya Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Subhanallah, keturunan yang sangat luar biasa. Nabi Ya'qub ya mendapatkan anak Yusuf alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam? Yusuf, bapak-bapak sudah mengetahui bagaimana beliau mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, sampai ketika beliau difitnah, akhirnya beliau lebih memilih penjara daripada mengerjakan fitnah yang beliau hadapi. Lebih baik beliau di penjara. Di penjara beliau katakan apa? Perhatikan surat Yusuf ayat 37 sampai 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan ajaran suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kufur terhadap kehidupan akhirat. Ini perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Dan aku mengikuti ajaran nenek moyangku. Siapa nenek moyangnya? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub.
Kami tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Coba lihat bagaimana ajaran tauhid yang meresap di dalam siapa? Dirinya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan otomatis ini mendapatkan dari mana? Dari bapaknya, yaitu siapa? Yaqub alaihissalam. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga berdakwah kepada tauhid. Ketika beliau di penjara, beliau mengatakan kepada orang yang dipenjara, ya sahibai sijn, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai orang yang dipenjara, apakah rob-rob yang berpecah-pecah, ini ada di sini, sembahan ini ada di sini, sembahan ini lebih baik ya daripada Allah sendiri yang maha kuasa? Mana yang lebih baik? Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan ini dari siapa? Dari bapaknya. Berarti kita ambil kesimpulan para ikhwah sekalian, kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam ya, beliau alaihi wassalatu wassalam mengajarkan anak pertama kali adalah tentang tauhid dan syirik. Ya. Bukan macam-macam. Enggak macam-macam, ajarkan anak tauhid dan syirik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sebagian orang ngajarin anaknya agar anaknya tidak rewel, ya, tontonkan Doraemon. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh banyak sekali. Coba perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau mengatakan kepada anak kecil, ya gulam sammillah wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, ya, makanlah dengan sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan. Wasiat Nabi Muhammad SAW kepada anak muda di zaman beliau, Abdullah bin Abbas, yang akhirnya menjadi ahli tafsir di generasi sahabat. Ya, ahli tafsir di generasi sahabat, orang yang paling paham akan tafsir Al-Quran, Abdullah bin Abbas, mendapatkan ajaran pertama kali dari Nabi Muhammad SAW tentang tauhid. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika mereka berboncengan berdua, ya gulam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, jaga Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Jaga Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Jika engkau minta sama Allah. Jika engkau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Yang B, membiasakan anak sholat 5 waktu. Kalau sudah berbicara masalah sholat, bukan hanya sholatnya yang kita bicarakan, bagaimana ya buang air kecil, buang air besar menurut Islam, kemudian bagaimana membersihkan najis dari pakaian, kemudian bagaimana pakaian ketika sholat yang menutup aurat, yang terakhir bacaan-bacaan sholat. Waduh Ustaz, jadi orang tua repot juga ya. Iya, tanggung jawabnya. Kenapa? Karena agar kita nanti ketika sudah menjadi tulang ekor saja mendapatkan setoran pahala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad, dan yang sangat aneh ya para ikhwan sekalian, ketika kita memperhatikan hadis-hadis ayat-ayat Al-Qur'an tadi, surat Ibrahim ayat 35, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Sesudah itu di ayat yang ke-40, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal